Hey, can you hear me? Halo Mamen, masih ada yang di akhir bulan makan Indomie? Ya, kalau itu anak kos berarti kita sama. Baiklah, kali ini saya sudah merangkum alur cerita dari film yang berjudul Radius 2017. Menariknya di film ini adalah tiba-tiba seorang pria mempunyai kekuatan yang bisa membunuh orang di sekitarnya. Dengan radius beberapa meter saja, kita akan mengetahui semuanya di channel ini. Tanpa banyak mengulur waktu, yuk kita saksikan bagaimana selengkapnya. Renggangkan tubuh kalian, cari posisi yang paling nyaman, dan selamat menonton. Perkenalkan, ini Liam. Liam adalah tokoh utama di film ini. Cerita akan berfokus kepada Liam. Jadi, awal film ini dia mengalami kecelakaan. Saat sedang mengendarai truknya, Liam seorang diri hanya terluka di bagian kepalanya saja dan beruntung bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Namun ada hal lain yang sangat mengejutkan, yaitu ketika Liam hendak keluar dari TKP kecelakaannya, terlihat Liam sedang mencari bantuan tumpangan di pinggir jalan dengan kepala yang berdarah. Kebetulan ada pengendara yang hendak menghampirinya, tapi pengendara itu hampir menabrak Liam dan terhenti secara mendadak. Di sini sangat mengejutkan lagi, Liam lalu menghampirinya dan melihat bahwa pengendara itu mati secara tiba-tiba dengan keadaan mata melotot. Peristiwa ini sontak membuat Liam terkejut dan kebingungan. Ini ada apa dan kenapa? Kemudian dia jalan lagi, tiba-tiba jatuhlah seekor gagak dari udara. Waktu Liam melihatnya, dia tambah merasa kebingungan dengan peristiwa ini dan menganggap ini adalah peristiwa yang sangat buruk. Dan singkat cerita, coba saya sedikit jelaskan. Dirinya mengalami hilang ingatan setelah kecelakaan itu. Dia tidak mengetahui dan tidak bisa mengingat apa-apa tentang kejadian dan sebelum kecelakaan itu terjadi. Nampaknya tidak ada yang bisa menolong Liam. Dia terus berjalan hingga tiba di suatu kota, dan Liam menemukan semua orang yang dia temui dalam keadaan mati dan tak bernyawa. Bukan hanya manusia yang meninggal secara mendadak, burung dan hewan-hewan di sekitarnya pun tiba-tiba ikut meninggal. Lalu Lia mengambil KTP-nya dan mencari alamat di KTP yang dia bawa. Dan dia berpikir jika ini adalah rumahnya. Dia pun mengambil rumah itu. Sewaktu Liam berada di rumahnya, Liam melihat tukang kebun di samping rumah sedang mengendarai alat beratnya. Dari dalam rumah, dia pun langsung berkata dan berteriak, "Pergilah dari sini karena di sini tidak aman." Nampaknya si tukang kebun seperti tidak mendengar perkataan Liam. Tukang kebun pun mencoba mendekat, dan apa yang terjadi? Ya, tukang kebun itu langsung mati dalam radius beberapa meter dari Liam. Liam pun dalam rumah hanya bisa terkejut dan melihat ini semakin kebingungan. Lanjut, Liam juga mencoba mendekati burung yang ada di belakang rumahnya. Dengan pelan-pelan, ia coba mendekati burung itu. Lalu burung itu mati juga secara mendadak. Di sini Liam semakin sadar jika kematian orang-orang dan hewan itu disebabkan oleh kehadiran dirinya. Lalu dia mengambil tali untuk mengukur jarak burung itu mati dengan jaraknya dia tadi berdiri. Malam itu, Liam yang hendak mau tidur di gudang belakang rumahnya, tiba-tiba kedatangan wanita lalu memanggil nama Liam. Dari dalam gudang, Liam menjawab, "Jangan mendekat ke arahku. Mohon, ini akan membahayakan dirimu." Namun wanita itu malah mendekat, dan wanita itu beda, dia tidak mendadak mati. Melihat hal ini, Liam terkejut dan bertanya, "Siapa dirimu?" Who are you? I was in your truck. We had an accident. Wanita ini menjawab, "Aku berada di trukmu saat kita mengalami kecelakaan." Dan wanita ini juga mengatakan jika dirinya tidak mengingat apa-apa sebelumnya. Dari percakapan mereka, coba saya jelaskan.
Wanita ini bernama Rose. Dia mengalami kecelakaan bersama Liam. Rose yang tidak ingat apa-apa, dia mencari informasi tentang dirinya. Kemudian dia menemukan alamat Liam dari polisi yang menyelidiki kecelakaan itu. Mereka menyambung pembicaraannya di rumah. Liam yang tahu kejanggalan ini jika dirinya aman di dekat Rose dan Rose tidak mati seketika seperti orang yang ia temui sebelumnya. Lalu Liam mengajak Rose untuk menyelidiki kasus ini. Sebetulnya dirinya itu siapa? Rose pun setuju karena dirinya juga ingin mengetahui ini lebih lanjut. Mereka memutuskan mencari informasi ini bersama. Kemudian paginya mereka pergi ke suatu tempat. Tempat pertama yang mereka tuju adalah TKP kecelakaan. Tibalah mereka ke tempat TKP kecelakaan. Tampak mereka seperti terkejut karena di tempat itu ada lingkaran tanah yang berbentuk hitam seperti tompel. Oh maaf, seperti kebakaran maksudnya. Melihat ada bekas kebakaran yang berbentuk bulat, seketika Liam mengingat bahwa malam itu ada seperti petir atau guntur yang menyambar dirinya. Liam juga menjelaskan kepada Rose bahwa mengenai berita tentang beberapa hari ini banyak terjadi kematian di mana-mana dan setiap yang mati itu pasti matanya melotot. Yeah? Liam bercerita juga jika yang membuat mereka mati adalah keberadaannya. Rose terkejut dan Rose tidak ingin melanjutkan penyelidikan ini dengan Liam. Rose langsung lari, tapi tiba-tiba ada seorang polisi yang menghampiri Liam. Dan apa yang terjadi, lagi-lagi orang yang di dekat Liam akan mati, kecuali bersama dengan Rose. Kemudian Rose memutuskan untuk kembali lagi tetap bersama Liam. Karena jika Liam sendiri tanpa Rose, semua yang ada di dekat Liam akan mati, kecuali jika mereka bersama. Orang yang mereka temui itu akan tetap aman. Malam pun tiba. Mereka mencoba mendatangi rumah sakit untuk mengontrol Liam dan mencari tahu sebetulnya ada apa dengan Liam. Kenapa keberadaannya membuat makhluk hidup di sekelilingnya menjadi mati. Pengontrolan selesai. Dokter mengatakan jika Liam tidak mempunyai kendala apa-apa, dirinya normal-normal saja. Dan terus apa yang terjadi pada diri William? Coba tanya Mbah Google. Setelah mereka selesai pemeriksaan, polisi yang menduga jika orang mati dengan keadaan mata melotot putih itu disebabkan oleh Liam. Polisi pun langsung mendatangi rumah sakit Liam sekarang berada. Liam dan Rose yang mengetahui jika rumah sakit ini ada polisi, langsung melarikan diri untuk menghindari sergapan dari kepolisian dan mereka akhirnya lolos. Di sini kita semua dibuat tegang tentang apa yang terjadi pada diri William. Kenapa William mempunyai radius yang sangat mematikan. Scene pun beralih, mereka bermalam di sebuah padang rumput yang jauh dari keramaian. Paginya, Rose yang berada di dalam mobil, dirinya mendengar berita. Berita itu adalah polisi akan terus memburu Liam terkait orang yang akhir-akhir ini mati secara tidak normal. Polisi terus mencurigai kalau Liam lah pelakunya. Liam yang mendengar berita ini dari Rose, lalu Liam memutuskan untuk tidak melanjutkannya karena takut keberadaan dirinya di sekeliling makhluk hidup itu sangat membahayakan. Tapi Rose terus menyadarkan Liam untuk melanjutkan ini. Setelah perdebatan panjang lebar, akhirnya Liam ikut untuk melanjutkan penyelidikan ini bersama Rose lagi. Kali ini Rose dan William mendatangi kediaman Rose. Berbekal informasi yang mereka dapat dari nomor telepon umum, dia datang di kediamannya Rose. Siang itu, suami Rose yang ada di rumah pun terkejut. "Kenapa kamu lupa ingatan dan tidak mengingat apa-apa?" ungkap suami Rose. Rose pun menjawab dengan nada kebingungan. Memang benar kalau dirinya tidak mengingat apa-apa dan dia tidak tahu jika yang berada di rumahnya itu adalah suaminya. Agar mereka aman, suami Rose mengajak Rose dan Liam ke tempat gudang tokonya. You guys can hide out back here. It's not much, but for a couple Setelah days. sampai di gudang milik suaminya Rose diceritakan oleh suaminya. Terakhir Rose pergi dari rumah 1 minggu yang lalu. Rose pergi karena mendengar saudara kembarnya meninggal.
Di sini kita akan mengetahui bahwa Ross itu mempunyai kembaran. Lalu suami menceritakan lagi kepada Ross bahwa Ross dan kembarannya itu sangatlah akrab. Tapi setelah hilangnya kembarannya itu, Ross sibuk mencari kembaran itu di mana. Dia melaporkan polisi dan mencoba membagikan poster tentang foto kembarannya dan menyebarnya di suatu titik sudut kota. Ross merasa sangat terpukul dengan apa yang diceritakan oleh suaminya tadi, dan dia mencoba menenangkan diri bersama Liam di suatu jembatan. Beberapa hari mereka udah lalui di gudang toko milik suaminya Ross dan mencoba menggali informasi lagi lebih dalam agar ini semua terungkap. Namun tiba-tiba suami Ross yang mengira ini hanya sandiwara si Liam dan suami Ross pun melaporkan keberadaan Liam kepada polisi. Dan ya, akhirnya polisi tiba di tempat tersebut. Suami Ross yang membuka pintu langsung saja ditangkap oleh polisi. Polisi yang mengira dialah yang menyembunyikan keberadaan Liam saat ini. Ross dan Liam yang masih berada di dalam rumah, mereka mencoba keluar lewat pintu belakang, tapi tiba-tiba polisi langsung menyergapnya. Lalu polisi di sini ingin menginterogasi Ross di dalam dan Liam dibawa keluar. Tapi ya namanya polisi, dia juga nggak tahu apa-apa dan Ross dibawa masuk lalu Liam dibawa keluar. Dan benar saja, seketika Liam berpisah dengan Ross, semua orang yang berada di dekat Liam langsung saja mati secara tiba-tiba. Mengetahui banyak yang mati karena dirinya, Liam merasa sedih dengan kematian semua orang ini dan menangis. Lalu berkata, "Fuck!" Lalu Liam dan Ross pergi meninggalkan toko suaminya tadi. Suami Ross yang sedikit nggak berguna itu tetap berada di toko karena untuk menjadi saksi mata atas kejadiannya tadi. Singkat cerita, Liam dan Ross pergi ke rumah tua yang berada di hutan. Rumah itu adalah rumah Liam. Dan disinilah kebenaran ini akan terungkap. Ross yang berada di dalam rumah, dia menemukan buku harian Liam. Dengan sedih, ia terus membuka bukunya dan membacanya. Ternyata Liam adalah seorang psikopat. Liam juga yang membunuh saudara kembar Ross dan menenggelamkannya di samping rumah ini, yaitu di danau, dan membuat rincian cerita pada buku hariannya. Baik, saya akan coba jelaskan. 1 minggu semenjak saudara Ross hilang, Ross membuat poster lalu menyebar poster itu di seluruh kota. Suatu hari Ross yang sudah putus asa dan mau terjun dengan cara bunuh diri dari jembatan, tiba-tiba ada Liam yang menghampirinya dan membujuk Ross untuk jangan bunuh diri dan menawarkan Ross untuk pulang. Ross setuju dan ikut ke dalam mobil Liam. Di dalam perjalanan, Liam mengatakan, ya intinya berat kehilangan saudara kembarnya. Ross yang tidak merasa dirinya memberitahu kepada Liam tentang saudara kembarnya yang hilang, Ross pun curiga kepada Liam, dan Liam berusaha untuk membunuh Ross. Di dalam mobil terjadilah pertengkaran mereka dan melibatkan mereka kecelakaan. Ajaibnya, setelah mengalami kecelakaan, mereka masih bisa sadar dan berjalan. Ross yang melarikan diri dan Liam mencoba untuk mengejarnya. Jadi pada saat Liam dan Ross berjarak sekitar beberapa meter, lalu muncullah petir yang berbentuk seperti tompel atau lingkaran hitam di tanah. Petir itulah yang membuat radius ketika Liam mendekati manusia, manusia itu bisa mati secara mendadak, kecuali dirinya sedang bersama Ross. Setelah Ross selesai membaca buku harian Liam, Ross menghampiri Liam dengan menodongkan senjata di hadapan Liam. Ross meminta Liam untuk memberitahu di sebelah mana mayat kembarannya itu dibuang. Alhasil, Liam membuang mayat itu di danau. Kemudian Ross ingin memberitahu tentang hal ini kepada pihak yang berwajib. Tapi tiba-tiba ada sekelompok pemuda yang lalu menghampiri mereka. Pemuda-pemuda itu menodongkan senjatanya. Namun alhasil pemuda itu malah yang tewas dan Ross dibawa ke rumah sakit oleh Liam. Ross yang terkena tembakan di bagian perutnya oleh pemuda tadi. Jadi sewaktu tiba di rumah sakit, Liam merasa jika ini murni kesalahan dia semua dan dia menembak kepalanya sendiri untuk mengakhiri kutukan ini. Dan film pun berakhir.